Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Amalia Hermanto. NIM saya 2019-0410187. Saya berasal dari kelas Komunikasi Bisnis R, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi public speaking. Apa itu speaking? Speaking adalah kegiatan penyampaian pesan berupa ide ataupun gagasan secara moral dan lisan. Nah, pengertian public speaking yaitu bentuk komunikasi di mana seorang pembicara menghadapi pendengar dalam jumlah yang relatif besar dan pembicaraan yang relatif kontinu. Ada beberapa tujuan public speaking. Yang pertama seperti menyampaikan informasi kepada audiens. Maksudnya di sini yaitu pembawa acara dapat menyampaikan materi kepada audiens dengan jelas. Yang kedua, menghibur audiens. Maksudnya di sini menghibur audiens yaitu pembawa acara bisa menjaga interaksi kepada audiens seperti memberikan slogan ataupun yel-yel. Yang ketiga yaitu mempengaruhi audiens. Mempengaruhi audiens di sini maksudnya pembawa acara dapat memberikan materi dengan jelas ataupun tegas agar audiens dapat mengerti materi yang disampaikan dan dapat menerapkan materi tersebut. Apa saja manfaat public speaking? Manfaat public speaking diantaranya seperti mengurangi ketidaktahuan, mengurangi tekanan, memperbaiki hubungan, memahami permasalahan, dan menyelesaikan masalah. Nah, apa hal yang membentuk seseorang menjadi pembicara yang efektif? Nah, di sini maksudnya seperti proses belajar dan terus berlatih, ataupun memiliki lingkungan yang kondusif atau memang sudah memiliki bakat. Kelas public speaking. Yang pertama seperti persiapan matang untuk materi pesan maupun psikologis. Yang kedua berpikir bahwa Anda menguasai semua pesan yang akan disampaikan kepada audiens, ataupun mempunyai sikap optimis bahwa ketika Anda diminta untuk berbicara di depan, maka Anda adalah satu-satunya orang yang menguasai masalah tersebut, atau Anda adalah orang yang menguasai materi tersebut. Dan jangan merasa segan untuk bertemu pandang dengan khalayak secara gentle. Dan jangan malu membawa teks ataupun catatan, terutama apabila Anda merasa sangat sulit menghafal data ataupun materi yang akan disampaikan. Hindari juga kata-kata yang membuat menyinggung perasaan orang lain atau melukai perasaan orang lain. Dan memperhatikan waktu untuk menghindari keterlambatan dalam menyampaikan pesan ataupun menyampaikan materi yang akan diberikan. Penyakit utama ketika akan berbicara di depan publik yaitu yang sering kita jumpai atau kita rasakan yaitu kecemasan ataupun nervous. Nah, penyebab kecemasan atau nervous ini seperti pengalaman pertama, suasana baru, merasa menjadi pusat perhatian, merasa berbeda, trauma pada masa lalu, ataupun tidak siap tampil di depan umum. Nah, bagaimana cara mengatasi nervous atau kecemasan tersebut? Kita dapat mengatasinya dengan cara mempersiapkan dan melakukan latihan terlebih dahulu, atau mencari pengalaman, melakukan kegiatan fisik agar lebih enjoy, menganggap demam panggung itu adalah hal yang wajar bagi semua orang, ataupun melepaskan rasa sesal dan jangan pernah takut pada kegagalan. Hal apa yang perlu diperhatikan saat melakukan public speaking? Nah, di sini saya menuliskan ada 4 hal yang perlu diperhatikan pada saat melakukan public speaking, seperti variasi suara. Variasi suara ini maksudnya yaitu volume dan kekerasan suara, atau jangan berbicara dengan nada yang datar. Yang kedua yaitu kecepatan bicara dan artikulasi. Maksudnya itu mengatur sesuai kebutuhan, atau bicara cepat biasanya menunjukkan antusias dan agensi.
Dan untuk bicara lambat, memberikan penekanan, memberikan jeda dalam memberikan penekanan dalam berbicara. Nah, yang ketiga yaitu ekspresi wajah. Jika berbicara, pastikan mata tidak terpaku pada suatu benda atau menghindari kecenderungan menggeleng-gelengkan kepala dan biasakan tersenyum. Dan yang terakhir yaitu bahasa tubuh. Dalam suasana formal berdiri selalu lebih baik daripada duduk. Gunakanlah tangan untuk memegang alat bantu seperti mic atau alat bantu alat yang dibutuhkan pada materi tersebut. Dan jangan berjalan mondar-mandir. Nah, untuk menutup presentasi agar presentasi terlihat mengesankan, biasanya pembawa acara membuat ringkasan atau membuat kutipan. Lalu memberikan pernyataan memotivasi atau tantangan untuk segera bertindak atau memberikan lelucon yang relevan. Dan biasanya juga pembicara mengulangi apa manfaat untuk materi tersebut dan meminta audiens meneriaki slogan agar tetap menjaga interaksi kepada pembicara. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.